Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Vidialah. Di kesempatan video saya kali ini, saya akan sharing mengenai sisip tanam ya, yaitu sisip tanam sawit di kebun karet. Jadi barangkali ada rekan-rekan ataupun yang sudah sisip tanamkan kebun karetnya dengan sawit. Saya bukan menyalahkan, saya bukan menakut-nakuti, saya hanya membuat sharing, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Jadi jika ingin tanam sawit ini, tanamlah sawit secara sehat dengan cara menyiapkan kebun yang masih belum ada tanamannya, kemudian baru kita tanam sawit ya. Jangan karena ingin mengejar supaya nanti ketika karetnya sudah ditumbang, sawitnya sudah produktif begitu ya. Itu adalah kesalahan. Karena apa? Di masa pertumbuhan, tanaman sawit ini menentukan keberhasilan dalam bertani sawit atau berkebun sawit selama 25 tahun ke depan ya. Jika kita siapkan bibit sawit dengan baik, dengan pertumbuhan yang ideal, tentunya akan membawa pengaruh yang sangat baik sekali bagi setiap pokok sawit yang kita tanam. Tapi jika sedari awal tanam kita sudah bermain seperti ini, bukan tidak berhasil ya, tapi ditakutkan untuk performa sawit yang akan kita tanam ini ada keterlambatan. Seharusnya nanti sudah jatuh buah kastrasi, sudah muncul tunas buah. Berhubung di seperti ini kan, disisip tanamkan seperti ini, rekan-rekan bisa tengok ya, dari fotosintetis tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, masih harus berbagi dengan pokok karetnya ini, jadi akan berdampak bagi pertumbuhan sawitnya ya. Sedangkan pertumbuhan sawit ini harus dijadikan prioritas dalam masa tanam sawit, karena penentu 25 tahun ke depan. Ini ya, sangat tidak direkomendasikan, bukan menyalahkan, bukan menakut-nakuti. Yang ada sawitnya nanti ini untuk performa pertumbuhannya terganggu, cungkring pasti. Yang seharusnya sudah tiba muncul tunas ataupun sudah waktu kastrasi, bahkan belum tumbuh tunas ya untuk sawitnya ini. Tentunya akan ada gangguan yang luar biasa hebat dari pokok sawitnya. Ini saya bukan menakut-nakuti, sekali lagi dipertimbangkan lagi ya, yang ingin sisip tanamkan karet dengan sawit ataupun yang ada rencana, harus lebih dipertimbangkan demi kebaikan menjadi petani kelapa sawit. Jadi yang benar ini, cara yang tepat ini, karetnya kalau masih enak dipahat, kalau masih menghasilkan, tunggu dulu kalau mulai tanam sawit. Kalau karetnya sudah sulit, sudah waktunya, kita matikan dengan diganti dengan sawit. Itu adalah cara yang tepat, bukan menyisip tanamkan seperti ini. Ini nanti ketika karetnya ditumbang atau ditebang, baru ya untuk sawitnya ini ada kesempatan untuk memulihkan pertumbuhannya, karena pertumbuhannya sudah terganggu. Jadinya akan membuat postur pokok sawitnya besar dahulu. Ini kalau kelama-lamaan hanya pertumbuhannya hanya meninggi ya, tapi tidak dengan postur fisiknya akan tetap cungkring, akan tetap kurus seperti ini karena kurangnya fotosintesis. Kemudian berbagi makanan yang sangat luar biasa hebat dalam karet dan sawitnya. Jadi berebut makanan, itu kita bicarakan kasarnya seperti itu ya. Jadi kalaupun ingin langkah seperti ini, boleh saja. Maksudnya seperti ini ya, begitu sawitnya ditanam,
langsung kita tumbang untuk karetnya, itu langkah yang masih tepat juga. Ataupun yang paling enak ini adalah kita tumbang dulu baru kita tanam ya. Itu cara yang paling ideal, yang cara paling tepat sekali. Oke. Bagaimanapun semua terserah rekan-rekan yang memiliki kebun. Saya hanya memperingatkan, hanya membuat sharing. Mudah-mudahan ada pengetahuan, ada ilmu yang dapat didapat ya dalam video saya kali ini. Jadi cara seperti ini menurut saya harus benar-benar dipertimbangkan untuk kebaikan pertumbuhan sawitnya ya. Mengingat pertumbuhan sawit ini adalah utama dalam budidaya tanaman kelapa sawit. Jika sedari awal tanam di masa pertumbuhan sudah baik, mudah-mudahan setiap pokok sawit ini yang kita tanam akan tumbuh ideal, akan tumbuh besar, akan menjadi sarangnya buah-buah lebat, buah jumbo. Kalau kita dapat mengondisikan sawitnya supaya pertumbuhannya baik ya. Kalau seperti ini, saya tidak menjamin untuk performanya nanti seperti apa untuk pokok sawitnya. Yang jelas di masa pertumbuhannya sudah sangat terganggu ya. Oke. Saya ucapkan mohon maaf apabila dalam pembuatan video ini ada yang tersinggung ataupun bagaimana karena sudah melakukan cara seperti ini. Saya ucapkan mohon maaf, tidak ada maksud lain, tidak ada niatan buruk. Saya hanya saling mengingatkan sesama rekan-rekan pembudidaya tanaman kelapa sawit. Baik buruknya video saya silakan nilai sendiri. Tetap saya doakan untuk semua rekan-rekan yang tanam sawit semua dilancarkan, tidak ada suatu halangan apapun, terhindar dari segala jenis hama, pertumbuhannya sawit bisa baik, dan nanti hasil panennya bisa selalu melimpah ya. Dan oke, saya tutup untuk video saya kali ini. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf, tidak ada niat apapun dalam saya pembuatan video ini. Bukan saya mematahkan semangat rekan-rekan yang sudah melakukan cara seperti ini ya. Yang penting silakan ambil langkah terbaik untuk kebaikan kebunnya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.